Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mulita dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 2001042001 dengan mata kuliah Ekologi Industri Pertanian yang diampu oleh Bapak Syafwan Amrullah STMN. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa ekologi industri dalam mendukung pembangunan agro eko-industrial park skala pedesaan. Baiklah teman-teman, bisa dilihat di belakang. Nah, di belakang ini adalah tentang pendahuluannya, yaitu tentang latar belakangnya. Jadi, perkembangan industri yang semakin pesat kurang diimbangi dengan pemahaman akan dampak dari limbah yang dihasilkan. Dampak buruk terhadap lingkungan dapat dikurangi dengan pelaksanaan industri yang ramah lingkungan. Industri ramah lingkungan adalah strategi untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar pada sumbernya. Untuk mendukung terlaksananya strategi tersebut, diperlukan suatu perubahan yang mendasar dalam hal komitmen serta perilaku pimpinan, karyawan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penunjang dan peningkatan kompetensi SDM. Lalu, tujuan dari industri ramah lingkungan itu sendiri adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, meminimalkan potensi kontaminasi bahan-bahan yang beracun atau berbahaya terhadap lingkungan, dan meminimalkan terbentuknya limbah baik dalam jumlah dan kandungan racunnya. Untuk mencapai kondisi yang ramah lingkungan, dapat dilakukan pengendalian pencemaran dengan cara mengelola limbah tersebut untuk menurunkan tingkat bahayanya atau menurunkan tingkat pencemarannya, serta menjadikannya bahan yang memiliki nilai tambah dengan menerapkan model NIR limbah atau zero waste, produksi bersih cleaner production, produktivitas hijau atau green productivity, atau perusahaan hijau yang nama lainnya yaitu green company. Nah, selanjutnya itu tentang rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah kita kali ini adalah bagaimana ekologi industri tersebut berada di CV Bangkit Mandiri di Karangjati. Lalu tujuannya itu adalah memberikan kita gambaran kepada pembaca tentang penerapan ekologi industri di CV Bangkit Mandiri di Karangjati. Lalu dengan adanya jurnal ini itu memberikan kita manfaat, yaitu bagaimana sih manfaatnya yang dihasilkan setelah menerapkan ekologi industri di CV Bangkit Mandiri di Karangjati. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bab pembahasan. Nah, untuk yang pertama itu ada identitas jurnal. Jadi, jurnal yang saya review ini memiliki identitas. Yang pertama, judul jurnalnya ialah Rekayasa Ekologi Industri dalam Mendukung Pembangunan Agro-Eko-Industrial Park Skala Pedesaan. Penelitinya yaitu oleh Haryo Santoso, Aris Susanti, dan Josi Putriasi. Selanjutnya penerbitnya itu diterbitkan oleh J.TI Undip Pol 9 nomor 2 tahun 2004 di bulan Mei. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan ialah action research. Jadi action research itu adalah penelitian komparatif pada kondisi dan efek berbagai bentuk tindakan sosial dan penelitian yang mengarah pada perubahan sosial menurut Rishon dan Bradbury tahun 2001. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi yang ada dengan pengembangan model sehingga dapat diketahui siklus keseimbangan dari model agro-eko-industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan mass balance dalam model mathematics. Dari model dapat dilihat input ataupun output dari material tiap industri dan limbah yang belum dimanfaatkan. Nah, selanjutnya itu ada faktor pemicu. Jadi, dalam penelitian ini dipilih usaha penelitian sapi sebagai faktor pemicunya. Pemilihan faktor pemicu ini berawal dari isu yang sudah berkembang di masyarakat mengenai program pemerintah tentang swasembada daging sapi atau PSDS. Selanjutnya itu ada faktor pendukung, yaitu yang pertama ada industri pupuk organik, yang kedua hijauan ternak, yang ketiga ada pengelolaan aliran material dan limbah, nah yang terakhir itu
ada analisis persamaan matematik model AEIP. Baiklah, karena kita sudah di penghujung yaitu tentang penutup. Nah, jadi kesimpulan dari review jurnal saya kali ini itu adalah dari model ini kebutuhan akan jerami diganti dengan rumput gajah semua. Hal ini dikarenakan menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Chuzami dan Sujono tahun 1987 yaitu jerami padi hanya memiliki kandungan gizi bahan kering 40,65%, protein kasarnya 3,45%, lemak 1,20%, serat kasarnya 33,02%, bahan ekstrak tanpa nitrogen yaitu sekitar 37,27% dan abunya 25,0,6%. Kandungan rumput gajah terdiri atas 19,9%, bahan kering 10,2%, protein kasar 1,6%, lemak 3,2%, dan serat kasarnya 11,7%, serta abunya 42,3%. Selama ini, perusahaan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pakan sapi sebesar 6,123 per hari. Dengan adanya pembukaan lahan rumput gajah sebesar 3 hektar, maka dapat menghemat biaya untuk kebutuhan rumput gajah sebesar 1079 per hari. Penanaman rumput gajah dengan luas lahan 3 hektar mampu mencukupi 4.316 kg rumput gajah. Kebutuhan perharinya 4.500 kg. Sehingga yang dibeli dari pasar hanya sebesar 184 kg yang dapat memenuhi kebutuhan sapi sebanyak 20 ekor. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better.